Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai hukum Newton. Seperti yang kita tahu bahwa hukum Newton merupakan submateri yang masuk pada materi dinamika partikel. Dinamika partikel adalah studi yang mempelajari mengenai benda yang bergerak karena dipengaruhi oleh gaya-gaya. Sedangkan hukum Newton adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya-gaya tersebut yang dibagi menjadi hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan juga hukum 3 Newton. Oke, kita masuk ke hukum Newton 1 yang berbunyi, jika resultan pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, seperti ilustrasi ini, terdapat sebuah penumpang di dalam sebuah bis yang awalnya bisnya diam. Tetapi, secara tiba-tiba, bis tersebut itu berjalan ke depan yang membuat seluruh isi penumpang terlonjak ke belakang. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa setiap benda itu selalu mempertahankan posisinya. Jadi awalnya diam, dan ketika mobil tiba-tiba bergerak, mereka seakan-akan mempertahankan posisinya dari keadaan mereka diam semula. Nah, hukum 1 Newton itu biasa disebut sebagai hukum kelembaman atau hukum inersia, di mana setiap benda cenderung akan mempertahankan posisinya. Biasanya di hukum 1 Newton, penjabaran gaya-gayanya itu secara vertikal. Jadi, jika kalian menggunakan hukum 1 Newton, kalian cuma lihat arah-arah dari gaya yang gambarnya itu ke atas atau ke bawah, seperti itu. Jadi, misal seperti ini. Misal ada sebuah balok. Nah, di balok ini terdapat sebuah gaya, yaitu gaya N, yaitu gaya normal dan juga gaya berat. Nah, gaya berat dan gaya normal akan dijelaskan di slide berikutnya. Sekarang kita masuk ke hukum 2 Newton yang berbunyi, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Nah, seperti ilustrasi di bawah ini, jika sebuah benda ingin kita gerakan atau kita jalankan, kita harus memberikan gaya. Gayanya itu terserah mau kemana saja, seperti itu. Nanti ketika kita sudah memberikan gaya kepada sebuah benda, maka benda itu akan mempunyai percepatannya. Nah, jadi rumus dari hukum 2 Newton itu adalah sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Nah, untuk pengaplikasian dari hukum 2 Newton, kalian fokus kepada arah-arah gaya yang sifatnya itu horizontal, yang arahnya horizontal, yaitu bisa ke kanan, ke kiri. Nah, kalian fokus kepada gaya-gaya tersebut. Selanjutnya, hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton berbunyi, ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar, tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama. Nah, seperti ilustrasi di bawah ini, jika kalian memberikan gaya kepada meja, misal kalian membenturkan tangan kalian kepada meja. Nah, secara nggak langsung, meja tersebut akan memberikan gaya balik yang sifatnya itu berlawanan arah kepada tangan kalian, yang nantinya akan membuat reaksi tangan kalian sakit. Jadi semakin kencang kalian membenturkan tangan kalian ke meja, semakin besar juga meja memberikan gaya kepada kalian berbentuk rasa sakit yang kalian rasakan di tangan kalian. Nah, maka dari itu rumus dari hukum 3 Newton adalah F aksi sama dengan minus F reaksi. Oke, next kita ke gaya-gaya yang bekerja pada hukum Newton. Untuk gaya pertama, kita belajar mengenai gaya normal. Apa sih gaya normal itu? Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang yang bersentuhan antara dua permukaan benda yang arahnya selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. Jadi, simpelnya, kalau gaya normal itu adalah gaya yang arahnya selalu tegak lurus dengan bidang. Jadi, seperti gambar di bawah ini, kalau misalnya dia bidangnya itu miring, maka gaya normalnya itu pasti selalu tegak dengan bidangnya, maka gaya normalnya itu akan miring juga. Nah, kalau misalnya dia lurus, horizontal, maka gaya normalnya itu akan tegak lurus ke atas. Sedangkan kalau misalnya dia vertikal,
maka gaya normalnya itu akan tegak lurus horizontal ke kanan, seperti ini. Nah, karena kita tahu kalau misalnya gaya normal itu adalah arahnya ke atas dan gaya berat itu arahnya ke bawah, nah jadi kita pakai hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton adalah sigma F sama dengan 0. Nah, N dikurang W karena dia gayanya itu arahnya berbanding terbalik sama dengan 0. Maka N sama dengan W. N-nya sama dengan rumus berat adalah massa dikali gravitasi. Oke, next kita ke gaya selanjutnya, yaitu adalah gaya berat. Nah, gaya berat ini adalah gaya yang arahnya selalu menuju pusat bumi. Jadi kalau misalnya tadi gaya normal itu dia tegak lurus dengan bidang, jadi mau bidangnya bagaimanapun dia itu tegak lurus. Tetapi kalau misalnya gaya berat, mau dia bidangnya itu horizontal atau vertikal atau bidang miring, gaya berat arahnya selalu menuju pusat bumi, yaitu arahnya selalu ke bawah, seperti itu. Nah, biasanya karena rumusnya adalah massa dikali percepatan gravitasi, percepatan gravitasinya ada 2 nih, 9,8 dan juga 10. Nah, biasanya kita menggunakan yang 10 ya. Nah, selanjutnya adalah gaya gesek. Nah, gaya gesek ini akan kita gunakan di hukum 2 Newton karena nanti arahnya dia itu adalah horizontal ke kanan atau ke kiri. Nah, gaya gesek itu adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Jadi, kalau misalnya kalian nih seperti contoh, jika kalau misalnya kalian itu mendorong lemari, maka kalian mendorongnya ke kanan, maka gaya geseknya itu pasti selalu ke arah kiri. Nah, gaya gesek ini adalah yang menghambat kalian karena dia bergesekan nih antara alas dari lemarinya itu dengan lantai. Jadi gaya yang kalian berikan kepada lemari tidak semata-mata akan kalian hasilkan untuk membuat benda itu bergerak, tetapi akan ada pengurangan dari gaya geseknya tergantung seberapa kasar gaya lantai yang ada. Gaya gesek lantai yang ada. Nah, untuk gaya gesek ini kita harus menentukan koefisien mana yang akan kita gunakan. Di sini kan sudah bisa kalian lihat kalau gaya gesek itu dapat dibedakan menjadi 2, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinestetis. Nah, kalau misalnya gaya gesek statis, itu adalah gaya gesek yang bekerja pada benda selama benda tersebut masih diam. Sedangkan untuk kinestetis, ketika bendanya itu sudah bergerak. Tetapi biasanya di sebuah soal terdapat koefisien statis dan juga kinestetis bersamaan. Seperti itu. Nah, yang mana yang akan kita gunakan? Maka kita harus menganalisisnya dengan menggunakan F gas max. Yaitu rumusnya adalah mu S koefisien statis dikali gaya normal. Ini untuk menganalisis. Jadi kita belum menentukan gaya geseknya, masih menganalisis mana koefisien yang akan kita gunakan. Seperti itu. Nanti kita analisis dengan 3 jenis yang berbeda, yaitu jika F gas max-nya lebih besar daripada F, daripada gaya dorongnya, maka bisa dikatakan kalau bendanya itu pasti akan diam. Karena hambatannya itu lebih besar daripada gaya dorongnya. Jadi bendanya itu udah pasti akan diam dan F gas yang kita gunakan sama dengan F-nya. Nah, yang kedua, keadaannya adalah F gas max-nya yang kita hitung lebih kecil daripada F. Nah, di keadaan seperti ini, benda itu akan bergerak. Nah, jika benda itu bergerak, maka F gas-nya yang akan kita gunakan itu memakai rumus dengan koefisien kinestetis dikali gaya normal. Nah, untuk keadaan yang ketiga, jika kalian menemukan F gas max-nya itu sama dengan F, maka benda itu akan tepat akan bergerak. Jadi belum bergerak, tapi akan bergerak. Nah, kalau misalnya kita menemukan kondisi seperti ini, maka yang kita gunakan sebagai F gas-nya adalah F gas max-nya.
Seperti itu. Jadi kalian harus analisis dulu ya. Oke, di sini Ibu punya soal. Perhatikan gambar berikut. Benda bermasa M sama dengan 10 kg berada di atas lantai kasar ditarik oleh gaya F sama dengan 12 Newton ke arah kanan. Jika koefisien gesek statis antara benda dan lantai adalah 0,2 dengan koefisien gesek kinetisnya 0,1, tentukan besarnya gaya normal, gaya gesek antara benda dan lantai, dan juga percepatan gerak benda. Nah, jadi awal-awal jika kalian menemukan soal seperti ini, kalian harus menulis diketahuinya dulu. Jadi dari soal ini kita tahu bahwa diketahui bahwa masanya adalah 10 kg. Lalu dia ditarik oleh gaya 12 Newton. Nah, jika koefisien gesek statis berarti mu S-nya sama dengan 0,2 dan mu K-nya sama dengan 0,1, ditanya gaya normal, gaya gesek, dan juga percepatan. Oke, karena kita sudah punya gambarnya, Ibu gambar ulang. Karena kita harus menggambar gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jadi kita di sini punya gaya F ya ke kanan sama dengan 12 Newton dan juga gaya geseknya ke kiri. Ingat kalau misalnya gaya gesek adalah berlawanan arah dari arah gerak benda, seperti itu. Nah, di sini kita juga tahu kalau misalnya benda itu punya gaya yang tegak lurus dengan bidang, yaitu gaya normal dan juga gaya berat menuju pusat bumi. Nah, baru deh kita masuk ke hukum 1 Newton ya, yaitu sigma F sama dengan 0. Nah, ingat kan kalau misalnya sigma F sama dengan 0, kita hanya lihat gaya-gaya yang mengarah pada vertikal, jadi ke atas atau ke bawah. Kita lihat yang ke atas yang ke bawahnya aja. Berarti di sini kita punya N dan dikurang W. Kenapa kok dikurang? Soalnya kan dia arahnya berbeda, saling berlawanan, makanya dia itu dikurang. Nah, lalu minus W-nya ini kita pindahin ke kanan menjadi plus. Jadi N sama dengan W. N-nya sama dengan rumus gaya berat, massa dikali gravitasi. Maka hasil dari gaya normalnya adalah 10 dikali 10. Hasilnya 100 Newton. Seperti itu. Kita udah dapat nih gaya normalnya. Lalu kemudian kita cari gaya gesek. Gaya gesek itu rumusnya adalah mu dikali dengan gaya normal. Tetapi di sini kita ada dua gaya koefisien geseknya. Ada yang statis dan juga ada yang kinestetis. Seperti itu kan. Nah, kita harus milih nih antara statis sama kinestetis. Seperti itu. Caranya kita harus analisis seperti terlebih dahulu dengan memakai gaya gesek maksimum. Gaya gesek maksimum rumusnya itu adalah mu S dikali N sama dengan 0,2 dikali 100 sama dengan 20 Newton. Seperti ini kan. Nah, coba kita lihat. Kita harus analisis dengan yang pertama. Jika F gas max-nya itu lebih besar daripada F, maka benda akan diam. Kalau benda akan diam, berarti kita nggak usah ngitung F gas-nya lagi, karena F gas-nya itu bakalan kita buat sama seperti gayanya. Dan dia itu tentunya nggak punya percepatan, karena kan dia diam. Karena gaya geseknya itu lebih besar daripada gaya tariknya. Nah, yang kedua, kalau misalnya F gas max-nya itu kurang dari F, maka dia berjalan. Nah, kalau misalnya dia berjalan, kita pakai rumus F gas-nya itu mu K dikali N. Seperti itu. Nah, yang ketiga, kalau F gas max-nya itu sama dengan F, maka bendanya itu tepat akan bergerak. Nah, kita bisa gunakan F gas max-nya sebagai gaya geseknya. Nah, coba kita lihat, kita analisis di sini. Kita punya F gas max-nya itu 20 Newton, sedangkan F-nya kita adalah 12 Newton. Ya kan? F kita punya 12 Newton. Berarti hal ini membuktikan bahwa F gas max-nya
itu lebih besar daripada F-nya, maka bendanya itu akan diam. Kalau bendanya akan diam, maka gaya gesek antara benda dan lantai kita pakai F gas max-nya, yaitu adalah 20 Newton. Dan percepatan gerak bendanya sudah pasti 0. Nah, selanjutnya ada contoh soal, tetapi bidangnya dia ada pada bidang miring. Seperti ini. Kita kan udah dikasih tahu nih, eh, diketahuinya udah lengkap di sini baloknya 100 kg, terus dia itu sudutnya 53 derajat dan trigonometrinya juga udah ada. Maka langsung kita kerjakan nih. Ibu gambar ulang ya di sini. Nah, seperti ini kan. Yang hal pertama yang harus kalian lakuin adalah kalian harus gambar gaya-gaya yang bekerja. Seperti itu. Nah, dia 53 derajat. Gaya apa aja sih yang bekerja? Nah, dia bilang kalau baloknya itu 100 kg diluncurkan dari sebuah bukit. Nah, berarti dia punya gaya normal. Gaya normalnya harus tegak lurus dengan bidang. Makanya miring nih, ikutan miring. Nah, ada juga gaya berat, tapi gaya beratnya selalu mengarah ke atas. Nah, karena bidangnya itu adalah miring, maka kita harus memproyeksikan gaya berat sesuai dengan bidangnya. Jadi, kita bisa ingat materi vektor, berarti ke arah sini akan kita ganti jadi W sin theta. Dan ke bawah akan kita ganti jadi W cos theta. Seperti itu. Udah ini aja gaya-gaya yang bekerja, maka langsung kita kerjain. Yang pertama harus kita kerjain itu adalah hukum 1 Newton, yaitu sigma F sama dengan 0. Ingat nggak kalau misalnya hukum 1 Newton kita hanya fokus kepada gaya-gaya vertikal. Berarti gaya vertikal apa aja nih yang bekerja di sini? Yaitu N dikurang W cos theta. Oh iya, kita lupa kalau dia punya gaya gesek. Karena dia arahnya itu ke bawah, maka gaya geseknya itu arahnya ke samping ke sini. Berarti di sini ada gaya gesek. Nah, ada tambahan gaya lagi nih. Nah, kita kerjain dulu yang ini. N dikurang W cos theta sama dengan 0. Berarti N-nya itu sama dengan W cos theta. Nah, N-nya sama dengan W itu kan massa dikali gravitasi ya, dikali cos theta. Maka N-nya itu jadi 100 dikali 10 dikali cos theta. Cos 53 berapa? 0,6. Kita masukin 0,6. Maka hasilnya N-nya adalah 600 Newton. Seperti itu. Nah, yang kedua, kita harus cari gaya geseknya. Nah, cari gaya gesek, rumusnya kalau misalnya cuma dikasih tauin gaya geseknya 1, langsung dipakai aja. Berarti F gas-nya sama dengan mu K dikali Newton. Dikali normal maksudnya. Berarti 0,125 dikali 600. Berapa nih hasilnya? 0,25 dikali 100. Berarti 0,125 dikali 600. Nah, berarti hasilnya itu 5 kali 0, 0, 0, 30, 0, 0, 12, 0, 0, 6, dan juga 0, 0, 0. Nah, kita tambahin nih, 0, 0, 0, 5, 7. Dan dia itu ada 1, 2, 3, 1, 2, 3. Berarti dia itu 7, 5. Berarti 75 Newton. Nah, selanjutnya kita cari hukum 2 Newtonnya, sigma F sama dengan MA. Nah, kita fokus ke gaya-gaya yang ke kanan sama ke kiri. Di sini kita bisa lihat kalau ke kanan ke kiri kita punya W sin theta dan juga F gas. Berarti W sin theta dikurang F gas sama dengan MA. Nah, W sin theta-nya berapa? W sin theta-nya itu adalah, W-nya kan massa kali gravitasi ya. Jadi 1000
dikali sin tetanya 0,8 dikurang FGC kita punya 75 sama dengan 100A. Nah, 100 dikali 0,8 itu adalah 800 dikurang 75 sama dengan 100A. Berarti 800 kurang 75 itu 725 sama dengan 100A. Jadi A-nya adalah 725 dibagi 100 sama dengan 7,25 meter per second kuadrat. Nah, ketika kita udah punya A-nya, kita punya gaya geseknya, dan juga kita punya gaya normalnya ya. Nah, selanjutnya kalian coba kerjakan ini, persis sama seperti sebelumnya. Oke, sekarang kita masuk ke gaya tegangan tali. Nah, gaya tegangan tali itu contohnya itu seperti jika kalian punya tali dan kalian mengikat ujung tali tersebut ke sebuah benda. Nah, kalau misalnya bendanya itu diam, maka terdapat gaya-gaya yang bekerja di benda tersebut, yaitu adalah gaya tegangan tali dan juga gaya berat, seperti itu. Nah, kalau misalnya bendanya diam, kita pakai hukum 1 Newton, yaitu sigma F sama dengan 0. Dan sigma F-nya yang bekerja itu adalah T dikurang W, karena arah-arahnya itu berbeda. Yang satu ke atas dan yang satu ke bawah. Jadi nanti tegangan talinya itu kalau bendanya diam, maka bisa kita langsung masukkan rumus gaya berat, yaitu massa dikali gravitasi. Nah, kalau misalnya bendanya itu bergerak ke atas, berarti percepatannya itu ke atas kan arahnya. Nah, kita pakai hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton rumusnya adalah sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Nah, kalau misalnya arahnya itu ke atas, maka T-nya duluan nih yang dikurang dengan W. Sama dengan MA, berarti T sama dengan gaya beratnya kita pindah ke ruas kanan jadi plus MA plus W. Nah, dari sini kita bisa kerjakan nih nanti. Untuk yang bergerak ke bawah, jadi percepatannya itu arahnya ke bawah, kita tetap pakai sigma F sama dengan MA karena dia bergerak, tapi sekarang dibalik. Karena arahnya itu sama dengan percepatan, maka gaya beratnya dulu yang dikurang dengan gaya tegangan tali, MA. Maka W dikurang MA sama dengan T. Nah, seperti ini. Nah, di dalam pengaplikasiannya, gaya tegangan tali itu biasa kita gunakan pada katrol. Jadi, di dua ujung talinya itu terdapat sebuah benda. Jadi ini kayak kalian kalau nimba air di sumur, nah itu pakai katrol kan. Nah, katrol tersebut kita aplikasinya itu adalah dari gaya tegangan tali ini. Nah, coba ya kita ke contoh soal. Jadi misal ibu punya massa pertamanya ini 1 kg dan massa keduanya ini 3 kg. Di sini ibu akan mencari gaya tegangan tali dan juga percepatannya. Nah, hal yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian tinjau dulu benda pertama. Tinjau benda pertama. Nah, jadi kita tinjau benda yang sebelah sini. Nih, Ibu gambarin lagi. Nah, seperti ini kan, dia punya gaya berat ke bawah. Dan juga punya gaya tegangan tali. Dan dia itu beratnya 1 kg. Nah, ini kan berarti, coba kalian perhatiin dulu dari gambar ini. Kalau misalnya M1-nya itu lebih kecil daripada M2, secara nggak langsung, pasti arahnya itu bakalan ke M2 kan. Jadi dia itu arahnya akan ke bawah sini, sedangkan yang sebelah sini itu arahnya akan ke atas. Jadi dia geraknya gini, set, kayak gitu. Nah, tinjau benda pertama, kita meninjau dia. Nah, berarti arah A-nya itu ke atas. Nah, karena dia ini bergerak, maka kita pakai sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Nah, ini sama kan kayak yang tadi bergerak ke atas yang di materi sebelumnya. Nah, di materi ini berarti kita pakai rumus yang dia. Nah, maka yang pertama itu adalah berarti T
dikurang sama W1 sama dengan massa 1 dikali percepatan. Nah, T-nya kita sendiriin, gaya beratnya kita pindah ke ruas kanan menjadi positif. Berarti M1A plus W1 sama dengan M-nya itu 1A plus W itu kan massa dikali gravitasi. Maka T-nya akan menjadi 1A ditambah 10. Nah, ini kita diemin dulu. Nah, yang kedua, kita harus tinjau benda kedua. Nah, tinjau benda kedua berarti dia ya. Ini kita gambarin lagi. Berarti di sini ada W2, ada T-nya sama, terus dia beratnya 2 kg dan arah percepatannya ke bawah. Kayak gini. Nah, maka kita pakai yang bergerak ke bawah. Kita pakai dia. Maka dari itu, rumusnya akan jadi sigma F sama dengan MA, W2 dikurang T sama dengan M2A. Nah, T-nya kita sendiriin, jadi T sama dengan W2 dikurang M2A. Nah, W2-nya itu jadi 30 karena 3 dikali 10 dikurang 3A. Nah, ini kita diemin. Lalu selanjutnya kita harus mensubstitusi T yang pertama dengan T yang kedua. Jadi T yang pertama sama dengan T kedua. Kita masukin nih. Dia 1A plus 10 sama dengan 30 dikurang 3A. Maka hasilnya itu kita samakan yang punya variabel percepatan kita pindahin ke ruas yang sama. Berarti aku pindahin dia ke dia. Dan 10-nya aku pindahin ke dia. Maka jadi 1A plus 3A sama dengan 30 dikurang 10. Hasilnya jadi 4A sama dengan 20. A sama dengan 20 dibagi 4. Hasilnya adalah 5 meter per second kuadrat. Jadi gerak dari percepatan katrol ini adalah 5 meter per second kuadrat. Nah, berarti kita udah dapat percepatannya. Sedangkan sekarang kita cari tegangan tali. Kalian terserah mau pilih yang T ini atau T yang ini. Ibu pilih yang dia. Berarti T sama dengan A plus 10 dan A-nya itu 5 ditambah 10, berarti tegangan talinya adalah 15 Newton. Selesai. Nah, tugas ketiga ini kalian yang kerjain ya. Oke, next sekarang kita akan mempelajari mengenai gaya tekan kaki pada lift. Nah, kalian semua pasti pernah kan naik lift? Kalian perhatikan nggak? Kalau misalnya kalian itu sedang naik lift yang menuju ke atas, itu secara nggak langsung kalian ngerasa kayak badan kalian itu jatuh ke bawah atau ngerasa berat banget. Nah, sedangkan kalau misalnya kalian itu menaik lift yang arahnya ke bawah, itu kalian merasa kalau badan kalian itu terasa lebih ringan atau terasa seperti terjun bebas, seperti itu. Nah, hal ini dikarenakan terdapat gaya-gaya yang bekerja pada diri kalian ketika kalian berada di dalam lift. Seperti itu. Nah, ada 3 kan, sama seperti tadi, seperti tegangan tali, persis sama konsepnya, cuman sekarang yang jadi objeknya adalah kalian sedang berada di dalam lift. Yaitu jika lift kalian diam, jika lift kalian ke atas, dan juga jika lift kalian ke bawah. Nah, di gaya tekan kaki pada lift ini, kita mencari gaya normal yang ada pada kalian di kondisi tertentu di dalam lift. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kalian itu dalam keadaan diam, maka kita pakai rumus yang sama persis seperti tadi. Nah, pakai sigma F sama dengan 0, N dikurang W, jadi sama dengan N sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Sedangkan kalau misalnya liftnya ke atas, berarti tinggal sigma F sama dengan MA, N dikurang W. Kenapa N dikurang E? Bukannya W dikurang N, karena percepatannya arah ke atas, jadi N dikurang W. Sedangkan kalau misalnya yang percepatan ke bawah, berarti W dikurang N.
Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya, seorang anak bermasa 30 kg berada di dalam lift. Nah, dia ada di dalam lift nih. Yang bergerak ke atas. Wah, berarti percepatannya ke atas. Lalu, berapakah gaya tekan anak tersebut pada lift? Nah, kita lihat nih, kalau misalnya ada orang yang berada di dalam lift, berarti dia punya gaya normal. Dan juga punya gaya gaya berat. Nah, dari sini kita tahu kalau misalnya dia bergerak berarti kita pakai rumus sigma F sama dengan MA. Nah, karena arahnya ke atas berarti N dulu yang dikurang W sama dengan MA. Kita cari N-nya. Sama dengan MA plus W. N sama dengan MA ditambah massa dikali gravitasi. Maka N-nya itu adalah 30. A-nya itu kita dapat 2 ya. 2 plus 30 kali 10. Maka hasil N-nya itu adalah 60 ditambah 300. Maka hasilnya adalah 360 Newton. Nah, seperti ini. Oke, nah untuk tugas 4 ini kalian kerjakan dengan kelompok kalian ya. Jadi kelompok kalian itu punya 4 tugas. Yaitu pengerjaan tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan tugas 4 itu bisa kalian bagi-bagi dengan teman kelompok kalian dan dikumpulkan ke ibu oleh ketua kelompoknya. Oke, jika ada pertanyaan bisa chat ibu ya. Terima kasih.